Ya, sekilas dari tadi kita pengamatan usianya itu sekitar 1 bulan atau 1 bulan lebih 1 minggu, dan bisa diprediksi 3 minggu lagi elang ini bisa terbang. Warna dari tubuh bagian depan itu sudah full warna coklatnya, ada sedikit warna putih pada tenggorokan. Kemudian jambulnya ini juga belum terlalu panjang full. Berdasarkan referensi itu kan panjang sampai 12 cm, kira-kira sekitar seperti itu. Jadi ini sudah terlihat sudah masa-masa mulai gegetnya untuk belajar terbang. Biasanya di usia sekitar 3 minggu dia sudah mulai mengembang-kembangkan sayap. Gitu. Pohon kedondong hutan adalah pilihan keluarga elang Jawa untuk bersarang dengan ketinggian sekitar 20 meter. Dengan lokasi yang tinggi, keluarga ini merasa aman untuk menghindari hewan pemangsa lain. Anak elang adalah bukti keberhasilan proses kembang biak elang Jawa, meski dengan habitat yang kian sempit. Elang Jawa memiliki nama latin Spizaetus bartelsi. Satwa pemangsa endemik di Pulau Jawa ini telah ditetapkan sebagai satwa nasional. Sosoknya yang gagah perkasa menjadi inspirasi para pendiri bangsa saat menetapkan lambang negara Garuda Pancasila. Hutan alami di pesisir pantai Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kawasan hutan seluas 1.900 hektar ini masih menyisakan keanekaragaman satwa. Di sini terdapat 107 spesies burung, 17 burung pemangsa. Salah satu yang istimewa adalah elang Jawa. Nah, populasinya di sini lumayan cukup banyak, jadi intensitasnya pengamatan kita ya lebih sering untuk ini. Ada satu kawasan ya yang sangat sedikit hutan alaminya. Saya pernah menemukan elang Jawa di daerah Tulungagung di kawasan pesisir itu di Sanggaria, dan kawasan sangat sangat terancam juga. Hanya 4 km persegi saya menemukan 7 jenis raptor termasuk elang Jawa, dan temuan-temuan ini sangat menarik lagi jika dikembangkan satu penelitian ya.
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat. Kawasan ini menjadi tempat penelitian Max Edward Gottlieb Bartels, penemu spesies elang Jawa. Bartels yang berdarah Jerman hijrah ke Hindia Belanda, tepatnya ke Pulau Jawa, lebih seabad silam. Dia lari dari Jerman karena takut dengan wajib militer. Akhirnya dia datang ke Indonesia mengikuti rombongan sirkus. Setelah itu dia menjadi pengusaha perkebunan teh, dan dia hobi menemukan atau berburu, kemudian menemukan sarang-sarang burung. Dia meneliti itu. Max Bartels menikah dengan wanita Belanda, Angeline Cardin Henriette Maurenbrecher, seorang pelukis. Dari pernikahan ini Bartels memiliki 3 orang putra. Dia adalah orang tua dari Max Bartels. Kemudian ada adiknya lagi yaitu Hans Bartel, yang terakhir adalah Jans Bartel. Ketertarikan Bartels pada alam liar membuatnya meneliti beragam jenis burung di Indonesia. Dan jasa terbesar Bartels adalah menemukan spesies elang Jawa. Tak heran nama Bartels diabadikan sebagai nama Latin elang Jawa, Spizaetus bartelsi. Dari penelitiannya MEG Bartels itu lebih dari 30 jurnal yang sudah dihasilkan. Salah satunya tentang elang Jawa. Elang Jawa ini pada tahun 1901 sampai 1908 itu masih dianggap sebagai bagian dari elang yang berada di Pakistan, yaitu Speciatus clarti oleh Otto Finsch. Nah, setelah Otto Finsch dan E. Stresemann melihat spesimen yang ada di MEG Bartels atau Bartels senior, dia menyatakan bahwa itu adalah spesies tersendiri, subspesies tersendiri. Untuk menghormati jasanya MEG Bartels, maka nama latinnya dirubah menjadi Speciatus bartelsi. Selain elang Jawa, keluarga Bartels juga berhasil menemukan spesies satwa lainnya, seperti tikus dan tupai yang merupakan satwa endemik di Gunung Gede Pangrango. Yang paling terkenal itu Maxomysodi. Itu sejenis tikus pengerat yang hanya hidup di dalam bambu. Itu banyak sekali ditemukan di Sukabumi, dan terakhir di
teliti itu 1938. Kemudian selain itu di spesimen yang dibawa ke Belanda atau ke Leiden itu banyak juga dari jenis-jenis macan-macanan, dari mulai macan tutul termasuk juga macan Jawa, harimau Jawa. Nah, yang paling unik adalah telur. Telur ini pada zaman dulu adalah salah satu alat untuk mengidentifikasi suatu spesies burung. Dan telur yang dimiliki oleh keluarga Bartels adalah telur terlengkap di dunia. Jumlahnya saat ini yang sudah diteliti itu 4.770. Di Sumatera maupun di Jawa dia teliti. Saat ini seluruh koleksi spesimen temuan Bartels disimpan di National Museum of Natural History, Leiden, Belanda. Patut disayangkan, tidak ada koleksi spesimen temuan Bartels yang tersisa di Indonesia. Yang tersisa hanyalah makam dan sisa pondasi bangunan rumah keluarga Bartels di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cimungkat, Sukabumi. Ini tangga yang tersisa yang dari hasil bangunan utama, ya kan, beliau, dan di foto juga ada beliau di sini dengan teman-temannya, dengan Copperware, dengan Mark Junior, dengan Bartel Junior, sebelum mereka dibawa oleh Jepang ke Thailand. Nah, ini bekas bangunan kolam renangnya nih. Nah, kabarnya mertua nih si Bartel itu waktu mau ditinggalin, waktu diambil sama Jepang, diambil alih, Jepang masuk ke Indonesia, ini diumpetin mobilnya sini, hilang, nggak ada peninggalan sama sekali. Ini kolam renang. Dia meninggal, kemudian dimakamkan. Nah, burung meraknya itu, ya kita nggak tahu lah, karena mungkin dekat sekali sama dia. Jadi burung meraknya itu diam di atas peti matinya itu. Jadi mau dikuburin pun nggak mau pergi itu burung meraknya. Video ini diambil sekelompok aktivis lingkungan pecinta elang Jawa di kawasan Cagar Alam Telaga Warna Cisarua, Jawa Barat. Kala itu di kawasan ini populasi elang Jawa sekitar 18 ekor. Berkat upaya para aktivis lingkungan, Cagar Alam Telaga Warna menjadi kawasan yang bersahabat bagi populasi elang Jawa. Saat ini upaya konservasi elang Jawa terus dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, sosialisasi kepada masyarakat tentang identifikasi daerah jelajah atau home range elang Jawa. Dengan cara ini diharapkan masyarakat yang berdampingan dengan habitat elang Jawa lebih peduli pada keberlangsungan populasi elang Jawa. Lokasi kebun teh yang terbuka dengan ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut menjadi titik pengamatan terbaik untuk elang Jawa.
Namun sayang, elang Jawa tidak ditemukan di sarang. Ini posisinya masih sama nih Pak Dili ya. Yang tahun kemarin sarangnya di atas nih. Kalau saya lihat ya di atas ini bekas sarangnya agak hancur. Karena kelihatannya faktor alam dari ranting-rantingnya juga sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tanaman anggrek pohon yang epipitnya untuk menahan itu. Dan kelihatannya di bawahnya kurang lebih 3 meter dari posisi sarang yang pertama. Sudah ada, sebelah kanannya sudah ada cabang yang baru dan kelihatan ada tumpukan ranting-ranting kering. Kemungkinan besar dia bersarang di situ ya. Saat ini individu elang Jawa di kawasan cagar alam dan sekitarnya ada 28 individu dari 5 pasang aktif ya. Cuman yang paling intensif kita monitoring adalah pasangan yang ini. Kita kasih nama pasangannya adalah pasangan Mega dan Rawing. Karena ini memang semenjak 96 sudah menjadi pasangan yang setia, yang monogami dan tidak pernah berganti pasangan dan tetap dia sudah menghasilkan 9 anak. Elang Jawa adalah satu